Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Pada kesempatan kali ini aku akan sedikit menjelaskan mengenai makalah yang sudah aku buat, yaitu berjudul kerjasama atau kemitraan atau syirkah. Nah, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih syirkah itu. Syirkah itu adalah secara bahasa artinya itu berbagi ataupun kemitraan. Dalam konteks ekonomi modern, syirkah tidak hanya terbatas pada kemitraan tradisional, melainkan sangat relevan dengan model bisnis seperti koperasi, startup, investasi syariah, dan sharing ekonomi. Prinsip dasarnya adalah tolong-menolong, pembagian risiko yang adil, serta menghindari riba dan spekulasi. Oke, mari kita bahas mengenai jenis-jenis syirkah. Berdasarkan literatur fikih, syirkah itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu syirkah inan, yang artinya yaitu kemitraan dalam modal tanpa kerjasama operasional. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal. Dan yang kedua itu syirkah mufawadah, di mana para mitra memberikan kontribusi modal dan tenaga secara setara, serta berbagi keuntungan dan kerugian secara merata. Contoh syirkah yang ketiga yaitu syirkah abdan atau amal, yang artinya itu kemitraan yang didasarkan pada tenaga atau keahlian tanpa modal finansial. Yang keempat yaitu syirkah wujub, merupakan kemitraan yang mengandalkan reputasi dan kepercayaan tanpa modal. Dan yang kelima ataupun yang terakhir itu syirkah mudharabah, yaitu kemitraan antara pemodal ataupun syahibul mal dengan pengelola, yang pembagian keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemodal selama bukan akibat kelalaian pengelola. Dasar dari semua jenis syirkah ini adalah prinsip tolong-menolong ataupun ta'awun. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Allah SWT itu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dalam konteks bisnis ta'awun, mendorong kolaborasi untuk menghindari monopoli ataupun eksploitasi dan ketidakadilan. Prinsip ini itu juga tercermin dalam kewajiban zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dan membantu sesama. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan bersama. Selanjutnya, bagaimana syirkah diadaptasi dalam model kemitraan modern? Pertama, dalam koperasi, koperasi syariah dapat dianggap sebagai bentuk syirkah kontemporer ataupun modern, di mana anggota itu berkontribusi modal, tenaga, dan juga keuntungannya itu dibagi sesuai dengan partisipasi. Prinsip musyawarah, transparansi, dan keadilan ini sangat ditekankan. Struktur organisasinya itu meliputi majelis syuro sebagai pengawas syariah, pengelola, dan anggota. Dengan mengadopsi akad syirkah seperti mudharabah ataupun musyarakah, koperasi dapat menghindari riba dan spekulasi sehingga selaras dengan prinsip Islam. Yang kedua, dalam startup itu seringkali dibangun berdasarkan ide dan keahlian, mirip dengan syirkah amal. Para pendiri berbagi resiko dan keuntungan dari inovasi mereka. Contohnya adalah startup fintech syariah yang mengembangkan platform pembiayaan halal. Di sini penting untuk memastikan transparansi dan juga kepatuhan syariah, jelas, dan audit syariah secara berkala. Hadis tentang syirkah itu mendukung model ini karena menekankan kejujuran dan pembagian risiko yang adil. Yang ketiga itu dalam investasi berbasis syariah. Konsep syirkah mudharabah itu sangat relevan di sini. Investor menyediakan modal, sementara pengelola itu mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh investor jika bukan karena kelalaian pengelola. Instrumen seperti sukuk, reksadana syariah, dan pembiayaan mudharabah untuk UMKM adalah contoh nyata. Model ini mendukung ekonomi inklusif karena memungkinkan akses modal bagi pelaku usaha kecil tanpa beban
utang yang berbunga. Implementasi dalam sharing ekonomi. Sharing ekonomi itu contohnya ride sharing atau P2P lending yang dapat diintegrasikan dengan Shirka. Shirka yang digunakan dalam sharing ekonomi ini adalah Shirka Mudoroba yang manfaatnya itu mengurangi ketimpangan dan menciptakan keadilan. Namun juga terdapat tantangannya yaitu kepatuhan syariah, menghindari horor dan maisir. Dari penjelasan yang sudah saya buat, kesimpulan yang dapat diambil adalah hadis-hadis Nabi itu tentang Shirka menawarkan pondasi yang etis dan praktis bagi pengembangan ekonomi yang kolaboratif dan berkeadilan. Nah, analisis terhadap jenis-jenis Shirka ini mengungkapkan keberagaman bentuk kemitraan yang didasarkan pada prinsip kejujuran, pembagian risiko, dan saling mendukung. Konsep ini juga itu tidak hanya relevan dalam konteks historis, tetapi juga dapat diadaptasi secara dinamis ke dalam model ekonomi yang modern seperti koperasi, startup, dan investasi syariah. Implementasi nilai-nilai Shirka dalam ekonomi kolaboratif itu memberikan kerangka yang inklusif untuk mengurangi ketimpangan sosial, memastikan kepatuhan syariah, dan mendorong inovasi bisnis yang bertanggung jawab. Dengan demikian, Shirka itu bukan sekedar mekanisme kontraktual, melainkan manifestasi nyata dari semangat ta'awun ataupun tolong-menolong yang mampu memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan tatanan ekonomi yang lebih seimbang dan bermakna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan yang telah saya lakukan selama video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.